Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ayah bunda semuanya. Saya Sukma Diarti Perangin-Angin, seorang psikolog dan juga konsultan parenting di Bimbel SSA. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ayah bunda seputar pengasuhan dan juga pendidikan anak. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara mengelola emosi orang tua saat mendampingi anak belajar. Menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih saya ucapkan kepada ayah bunda yang sudah mengirimkan pertanyaannya kepada kami tim parenting di Bimbel SSA. Jadi ayah bunda sekalian, tentu saja kita punya harapan yang besar kepada anak-anak kita, khususnya ketika mendampingi mereka belajar. Kita ingin mereka bisa fokus, kita ingin mereka mudah memahami, kita ingin mereka cepat bisa. Namun persoalannya tentu anak-anak ini punya keunikan masing-masing begitu ya. Jadi tiap anak itu unik, tiap anak itu punya ciri khasnya masing-masing. Ada yang mudah belajarnya, ada juga yang butuh proses beberapa kali untuk kemudian bisa memahami suatu pelajaran. Maka dari itu, ayah bunda, kita perlu menyesuaikan harapan kita kepada anak-anak kita. Ya, izinkan mereka berproses dalam memahami pelajarannya. Tugas kita adalah memastikan bahwa mereka belajar dengan bahagia. Mereka belajar dengan nyaman. Karena ayah bunda sekalian, kondisi hati damai, kondisi hati bahagia, kondisi hati rileks akan memudahkan anak-anak kita untuk bisa menerima dan memahami pelajaran dengan baik. Bayangkan kalau dia belajar didampingi oleh kita dalam kondisi yang tertekan, merasa takut, merasa cemas. Kalau nanti dia tidak paham, dia tidak mengerti, dapat omelan ataupun kemarahan dari ayah ataupun bundanya. Ini tentu membuat persepsi anak terhadap pelajaran ataupun proses belajar menjadi tidak menyenangkan. Ya, di suatu sesi konseling saya mendapati ya seorang klien sudah dewasa dan kemudian menceritakan tentang proses belajarnya di masa lalu bersama orang tuanya, di mana dia ketika dia tidak memahami atau tidak bisa menjawab soal dan PR yang ada, ayahnya atau orang tuanya memberikan statement, gitu aja kok nggak bisa. Ternyata ayah bunda ketika statement ini berulang kali kita sampaikan, kita ucapkan dalam respon kondisi anak, memberikan trauma atau pengalaman tidak menyenangkan terhadap anak, sehingga efeknya klien saya tersebut menjadi mudah cemas, merasa tidak percaya diri, dan kemudian membuat dia mudah tertekan ketika menghadapi suatu tantangan di pekerjaannya. Maka ayah bunda sekalian, kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa cara kita merespon anak-anak kita akan mempengaruhi kondisi emosionalnya di kemudian hari. Maka bila anak kita masih berproses belajarnya, masih bertahap memahami pelajarannya, it's okay, nggak apa-apa. Kita terima kondisi tersebut, tetap kita dampingi, tetap kita support, dan buat dia merasa nyaman berproses dalam menerima dan memahami pelajarannya. Sehingga anak-anak yang berorientasi pada proses akan memiliki growth mindset ataupun mindset yang bertumbuh, bahwa ketika saat ini dia belum bisa bukan berarti selamanya dia tidak bisa. Ketika dia memperbaiki prosesnya, ketika dia belajar lagi, ketika dia mengulang lagi pelajarannya, itu akan membuat hasilnya akan semakin membaik. Maka untuk memiliki anak-anak yang memiliki growth mindset, terlebih dahulu kita sebagai orang tua juga harus punya growth mindset. Mindset yang tumbuh bahwa anak kita yang saat ini belum bisa, belum paham dengan pelajarannya, besok lusa dia akan semakin bisa, semakin paham. Maka kondisi ini, pemahaman ini akan membuat emosi kita juga bisa lebih terkendali, dan kita juga bisa menikmati proses yang ada, mengizinkan anak-anak kita juga berproses, dan itu akan membuat suasana belajar bersama anak di rumah akan happy dan menyenangkan. Selamat praktek, semoga bermanfaat. Terima kasih ayah bunda.